Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Puspa Puspitasari, ahli gizi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengaturan nutrisi saat bulan puasa di tengah wabah COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di negara kita saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 yang dimana pada bulan ini juga kita bertepatan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buat perencanaan kebutuhan bahan makanan. Buat perencanaan menu bisa 2, 3, atau untuk 7 hari ke depan. Setelah menu yang kita buat sudah sesuai, kita perlu tahu berapa porsi makan yang harus kita siapkan untuk keluarga di rumah. Menurut Kemenkes dalam isi piringku, kebutuhan porsi makan yang kita butuhkan adalah yang pertama dari sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat harus berisikan 2/3 dari setengah piring yang kita gunakan. Sumber karbohidrat yang didapat bisa diperoleh dari nasi dengan berat 150 gram atau 3 entong nasi, atau bisa juga kita ganti dengan 3 buah kentang ukuran sedang dengan berat 300 gram. Nah, yang kedua, untuk sumber protein sebanyak 1/3 dari setengah piring yang kita gunakan. Sumber protein terdiri dari protein nabati dan protein hewani. Untuk protein hewani, kita bisa dapatkan dari 75 gram ikan kembung atau 2 potong ayam tanpa kulit seberat 80 gram atau 1 butir telur seberat 55 gram. Untuk lauk nabati, kita bisa gunakan tahu atau tempe. Untuk tahu dengan berat 100 gram, untuk tempe dengan berat 50 gram. Nah, untuk yang ketiga adalah dari buah-buahan. Untuk buah-buahan, kita gunakan 1/3 dari setengah piring yang kita gunakan. Buah-buahan bisa berupa pepaya atau semangka dengan berat 190 gram. Yang keempat adalah sayuran. Sayuran sebanyak 2/3 dari setengah piring yang kita makan. Untuk sayuran bisa bermacam-macam dengan berat 150 gram atau 1 mangkuk sedang. Setelah mengetahui besaran porsi yang kita gunakan, kita tinggal mengalihkan dengan jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Beli bahan makanan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan simpan bahan makanan dengan baik. Untuk pembagian porsi makan saat puasa, kita gunakan pembagian yaitu 40% saat makan sahur, 10% saat buka puasa, 40% setelah sholat maghrib, dan 10% setelah sholat tarawih atau sebelum tidur. Saat sahur, pastikan mendekati waktu imsak dan komposisi makanannya mengandung karbohidrat kompleks, sehingga tubuh kita akan tetap memiliki energi dalam waktu yang cukup lama. Hindari makanan seperti gorengan, karena dapat membuat kita cepat haus, serta hindari makanan yang bersantan agar tidak memperberat fungsi saluran mencerna saat kita berpuasa. Jangan lupa untuk konsumsi buah segar, karena di dalam buah segar mengandung serat, vitamin, dan mineral yang dapat menjaga perut kita kenyang dalam waktu yang cukup lama. Saat berbuka puasa, konsumsilah makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti kurma, jus buah, biskuit, kue manis. Tapi tetap harus dalam batas yang sewajarnya, karena konsumsi makanan manis yang berlebihan dapat membuat tubuh kita semakin cepat lemas kembali. Hindari mengonsumsi minuman dingin, karena minuman dingin tidak langsung dapat diserap oleh tubuh, sehingga energi kita tidak dapat pulih secepatnya. Setelah sholat maghrib, konsumsilah makanan lengkap untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Makanan harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, serta buah-buahan. Setelah sholat tarawih atau sebelum tidur, jangan lupa untuk konsumsi makanan selingan. Makanan selingan yang dianjurkan berupa buah potong segar atau segelas susu. Jangan lupa untuk tetap minum air 8 gelas setiap harinya. Untuk pembagiannya bisa 1 gelas saat bangun sahur, 1 gelas setelah makan sahur, 1 gelas saat azan maghrib, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah berbuka puasa,
1 gelas sebelum sholat Isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.